Salam, selamat pagi, selamat hari Senin. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Bapak Ibu semangat, mari kita agungkan Tuhan. Mari kita beri penghormatan kepada Bapak leluhur serta Bapak Ibu yang kita hormati. Mari kita beri penghormatan kepada para pemimpin kita, dari yang tertinggi hingga yang terendah, dari presiden hingga kepala lingkungan, termasuk Bapak Ibu di badan legislatif, yudikatif, eksekutif, dan petugas kesehatan serta keamanan. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP, Ku Sembah Kau Tuhan, ayat 3. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami mandi di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu membangunkan kami dari tidur, kami memberikan nafas kehidupan, memberikan kesehatan sehingga kami dimampukan Tuhan untuk beraktivitas. Sebelum kami pergi beraktivitas Tuhan, kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu. Rabi berkati kami terlebih dahulu Tuhan, agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti, dapat kami pahami, serta dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara saudari, sahabat terhormat terkasih, marilah kita baca firman Tuhan untuk pagi ini yang tertulis dalam Amsal 21 ayat 23. Dalam bahasa Batak dikatakan, manang ise na mga ramoti pamangan na doh dilana, ima na mga ramoti todina maradopun hagugutan ido sahana. Amin. Dalam bahasa Inggris dikatakan, he who guards his mouth and his thoughts keep himself from calamity is reading the word of God. Amin. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada pagi ini kita diberangkatkan sabda Tuhan yang berpesan kepada kita dengan perkataan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Tentu kita beranjak kepada keinginan manusia. Semua manusia menginginkan kebaikan. Semua manusia menginginkan hidupnya lebih baik. Ada perkataan, lebih baik hari ini daripada kemarin. Atau boleh dikatakan maunya ada peningkatan kehidupan.
untuk memperoleh kebaikan, maka keinginan harus menggebu-gebu. Keinginan hidup baik, keinginan hidup damai, keinginan hidup sejahtera, atau keinginan kemajuan dalam pribadi, keluarga, maupun lingkungan, tentunya harus didasari oleh karakter, juga perbuatan, juga doa, juga karena kasih setia Tuhan. Untuk itu pada pagi ini kita dijelaskan, kita diharapkan supaya kita berhati-hati atau waspadalah. Karena apa? Dikatakan memelihara mulut dan lidah. Dalam pengertian kita jangan asal bunyi atau asbun. Hendaknya lah kita kalau mau bicara, kita pikirkan dulu baru kita bicarakan atau kita cetuskan. Sebelum kita bicara maunya ada istilah pameo yang indah. Joloni dilat bibir asan hidok kata. Artinya sebelum kita bicara, kita jilat lidah dengan bibir kita dengan lidah atau dengan perkataan, pemikiran. Berpikir dulu baru diucapkan. Jangan asal diucapkan kata-kata. Kemudian kita jangan menganggap segala sesuatunya itu gampang atau jangan anggap remeh. Karena persoalan di dalam hidup ini sungguh rumit dan tidak ada orang yang terbebas dari masalah. Semua ada. Semua orang memperoleh masalah. Soal besar kecilnya tergantung kepada situasi, kondisi, dan waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat terkasih, maka firman Tuhan jelas mengatakan jika kita memelihara mulut dan lidah, maka kita memelihara diri dari kesukaran. Betul. Kalau kita merancang sesuatu, berpikir matang-matang, lalu kita rencanakan, lalu kita sebutkan, maka dengan doa, dengan ucapan syukur, maka rencana yang akan kita buat bisa berlangsung tuntas dengan baik. Tetapi apabila kita sembrono atau berlaku tembak rabas kata orang Batak, atau dibuat semena-mena tanpa berpikir panjang, maka akan sulit memperoleh hasil yang baik. Oleh sebab itu, jika kita berhati-hati, waspada, berpikir dengan jelimet, berpikir dengan cerdas, berpikir dengan hati-hati, lalu kita memberi rancangan pekerjaan. Sangat indah bahasa Batak memang. Dikatakan apa? Gir-gir manangi-nangi bakol makatahon. Dalam terjemahan bebasnya artinya kita selalu kepingin mendengar, tetapi untuk mengungkapkan kita harus serba sangat hati-hati. Karena apa? Ketika sudah kita ucapkan itu sudah hak publik atau hak masyarakat banyak karena sudah tersebar. Untuk itu dipikirkan secara matang-matang baru dicetuskan. Dengan hal demikian maka Tuhan mengaruniakan kehidupan kepada kita apa? Terhindar dari kehidupan yang sukar atau dikatakan memelihara diri daripada kesukaran. Sekali lagi, jika kita memelihara mulut dan lidah, maka kita akan memelihara diri daripada kesukaran. Semua orang, semua hamba
semua jemaat menginginkan terhindar dari kesukaran. Maunya yang mulus-mulus saja, yang lancar-lancar saja, yang senantiasa memperoleh hasil yang memuaskan saja. Untuk memperoleh itu, maka sapaan firman Tuhan untuk pagi ini, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya atau menjaga perkataannya, memelihara diri daripada kesukaran. Kiranya firman Tuhan yang baru kita baca dan dengar menjadi rema di dalam pekerjaan kita untuk hari ini. Kita di pekerjaan berpikirlah secara matang, bekerjalah dengan ulet, bekerjalah dengan serius dan disiplin, maka kita akan terberkati. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Tuhan atas sabda untuk pagi ini yang mengingatkan kepada kami supaya kami hati-hati dalam berbicara, tetapi berpikirlah secara matang. Untuk itu Tuhan ajari, bimbing, ridhoi kami Tuhan, dan berkatilah kami untuk melakukannya agar seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, tolonglah Tuhan berikan kemampuan buat kami, tambah-tambahkan rezeki buat pribadi, buat keluarga, buat masyarakat, sehingga kami semakin bersuka cita. Bapa Surgawi, jika ada sanak saudara, famili, atau sahabat kami saat ini menderita penyakit apapun, seringan apapun penyakitnya Tuhan, atau seberat apapun, tolonglah Tuhan sembuhkan, sehingga kami dapat bersuka cita dalam keadaan sehat walafiat. Bapa Surgawi, jika ada yang sedang berkabung Tuhan, atau dirundung malam, tolong sembuhkan Tuhan. Jika ada yang bersuka cita karena hari ini hari kelahirannya, atau hari ulang tahun pernikahan, atau karena ada pesta pernikahan putra putri atau famili, tolonglah Tuhan beri sukacita yang daripada Tuhan, dan tambahkan berkat kasih karunia. Bapa Surgawi, kami mohon kepada anak-anak atau cucu kami, jika masih kecil Tuhan, beri pertumbuhan yang sempurna. Jika masih di bangku sekolah Tuhan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK maupun ke perguruan tinggi, berilah Tuhan kepintaran, kecerdasan, kecermatan, kedisiplinan dan ketaatan, sehingga mereka disenangi gurunya, sehingga mereka dapat belajar dengan sukacita, riang gembira. Bapa Surgawi, kami mohon kepadamu, jika ada yang sudah tamat, beri pekerjaan yang dapat mereka kerjakan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, jika ada yang menunggu jodoh, Tuhanlah yang memilihkan dan memberikan jodoh yang sepadan. Bapa Surgawi, anak-anak atau cucu kami yang sudah berumah tangga, belum memperoleh keturunan Tuhan, tolong Tuhan berkatilah kandungan para istri, berkatilah tubuh para suami, agar benih pernikahan dapat Tuhan berkati sehingga memperoleh anak atau putri. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu dalam mempersiapkan diri kami untuk menyongsong menyambut Natal 25 Desember 2023, tahun baru 1 Januari 2024, dan pemilihan umum tahun 2024 14 Februari 2024 yang akan datang. Tolong Tuhan beri damai sejahtera untuk kami semuanya, sehingga kami bersuka cita untuk melakukan. Secara khusus Tuhan, berilah kebijakan, berilah kepintaran, berikanlah kecerdasan buat para pemimpin kami, pemimpin partai, kader partai, juga calon presiden, calon wakil presiden, dan juga calon legislatif, agar mereka menunjukkan visi misi yang jelas yang dapat kami terima lalu kami menangkap. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, kiranya Tuhan kabulkanlah permohonan para pemrakarsa pejuang Provinsi Tapanuli yang sudah lama kami mohonkan agar terbentuk Provinsi Tapanuli
seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Dia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Horas Yahubu Majua-jua Njua-jua Ahoy. Salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Partuko Bosi Sintua Dr. Marolo Putagal Empili Dameria Aritonang SPD Opu Evan Ganteng. Pada channel yang sangat sederhana ini, Tuhanlah yang memberkati kita. Damailah hatimu, damai hatiku, damai hati kita semua dimanapun kita berada.